سنبدأ هذا المجلس ويرجو إلى الله ونرجو إلى الله مغفرة إن شاء الله ورحمة ورضا الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa nabiyil mujtaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya di awal jumpa tiada henti kita semua mensyukuri nikmat Allah, kita memujinya, mengagungkan namanya, mensyukuri karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan banyaknya karunia nikmatnya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua bisa sejenak duduk bersama, saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kesabaran. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini tentunya insya Allah dengan niat yang lurus dan dengan niat mencintai Allah dan Rasulnya seraya ingin menambah kebaikan-kebaikan dalam majelis ini. Semua yang hadir diampuni dosa-dosanya, diberkahi hidupnya, dan tentunya mustajab doa-doanya insya Allah. Langkah kaki terhitung menjadi penambah amal salih dan tentunya menjadi penggugur dari dosa yang dilakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tiada lupa kita pun mengawali majelis ini dengan mengucapkan salawat dan taslim kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan semua kita pun menjadi bagian umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Malam ini mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan gurunda kita Ustaz Hendy Kurnia bisa ikut hadir membersamai insyaallah. Karena beliau tadi Isa pamit pulang, mudah-mudahan bisa kembali lagi malam ini, tapi besok akan kembali berangkat menuju ke Tanah Suci dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Rasanya belumlah lama pulang dari Tanah Suci karena ibadah haji. Besok sudah berangkat lagi menuju ke Tanah Suci dalam rangka melaksanakan umrah di bulan Muharram. Alhamdulillah, wallahu yubarik fiik. Semoga Allah memberkahi. Yang jelas, mudah-mudahan kita semua pun bisa mengambil iktibar pelajaran. Semoga kita pun dimudahkan bisa berangkat ke Tanah Suci bukan hanya sekali tapi berkali-kali dan berulang kali. Ya. Makanya ada doa yang istimewa, indah, spesial, diamalkan, bagus, karena ini pun sering dilakukan oleh orang-orang yang berkali-kali ke Tanah Suci. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah, rezekikan kami untuk bisa mengunjungi rumahmu yang agung, mengunjungi Rasulmu yang mulia pada tahun ini dan tahun-tahun nanti berkali-kali, ya, dengan sebaik-baik keadaan. Masya Allah. Coba kita sama-sama ucap, mudah-mudahan ini makbul. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. La haula wa la quwwata illa billah. Ini Masya Allah. Ini doa ini sering kami dawamkan, terutama di antara waktu azan dan iqamah. Ya. Jadi waktu mustajab itu salah satunya di antara azan dan iqamah. Sekedar tahadus bin ni'mah sejak tahun 2016, 2017, setiap azan dan iqamah sesekali menyelipkan doa ini dengan keyakinan. Allahumma, wahai Allah, irzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Rezekikan kami untuk bisa mengunjungi rumahmu yang agung. Wa rasulikal mukarram, mengunjungi rasulmu yang mulia.
fi hadzal 'am, pada tahun ini, wa fi kulli 'am, dan setiap tahunnya. Masya Allah. Bi ahsanil hal, dalam sebaik-baik keadaan. Masya Allah. Kadang di luar sangka kita bisa diundang Allah dengan cara-caranya yang paling indah. Masya Allah. Malam ini masih masuk pada malam ke-7 di bulan Muharram, ya, sebagai bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah. Tiada henti kita pun meminta kepada Allah agar kita diistiqomahkan melakukan amal solih di bulan ini. Karena sebagaimana tafsir Quran surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam satu tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Maka termasuk di awalnya ini adalah bulan Muharram, adalah bulan haram. Kata Ibnu Abbas, siapapun yang melakukan amal salih di bulan ini pasti Allah lipat gandakan nilainya. Dan siapapun yang melakukan dosa di bulan haram, bulan yang dimuliakan ini, maka pasti pula dilipat gandakan nilai dosanya. Jauh sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, orang-orang Arab terdahulu sudah memuliakan ini bulan. Mereka tidak berperang di bulan-bulan haram. Mereka menjaga diri dari hal-hal yang dibenci Allah di bulan haram. Makanya bulan ini menjadi istimewa. Sebelum Islam dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sudah dimuliakan. Dan nama-nama bulan itu sudahlah ada sebelum Islam tiba. Karena mereka mengambil yang namanya bulan itu terkait ada kejadian-kejadian tertentu. Namanya sudah ada. Ketika Islam tiba sempurna, maka disempurnakannya lagi. Setiap bulan tentunya ada sesuatu istimewa, kejadian-kejadian, ditambah lagi ada bulan-bulan haram yang diistimewakan. Makanya di bulan ini banyak pertolongan Allah. Saya sering menyampaikan dalam beberapa kajian Muharram, bulan ini kalau kita buka dalam kitab klasiknya para santri, kitab I'anatul Talibin, banyak pertolongan Allah, Nasrullah. Mudah-mudahan kita banyak ditolong Allah juga ini, ya. Di bulan ini Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan kita diterima taubatnya di bulan ini. Sebersih-bersihnya dosa kita diampuni. Dikeluarkan dari surga, Nabi Adam bersujud minta ampun sama Allah. Doanya diabadikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jikalau kau tak ampuni kami yang banyak dosa ini, pasti kami jadi orang yang rugi. Terampuni dosa, terijabah pinta, ditemukan dengan Siti Hawa. Allah tolong, dan kejadian besar itu terjadi di bulan Muharram ini. Jadi siapapun yang berdosa, termasuk kami yang menyampaikan ini, berlimang dengan dosa, penuh dengan maksiat, dan kita semua mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim. Di bulan ini Allah selamatkan hambanya Yunus alaihissalam. Maknanya apa? Sesulit apapun dalam kehidupan kita, seberat apapun, terhimpit sebagaimana Yunus di dalam perut ikan, dalam 3 kegelapan dalam Quran surah Al-Anbiya, tidak ada yang menolong. Perut ikan, di dalamnya ada hamba Allah yang mulia bernama Yunus alaihissalam. 3 kegelapan, gelap perut ikan, gelapnya malam, gelapnya lautan. Tapi hal ini kemudian mengajarkan kepada kita, mudah-mudahan Allah pun menyelamatkan kita sesempit apapun kehidupan kita hari ini. Nabi Yunus bersandar kepada Allah, doanya pun diabadikan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Sesungguhnya kami ini orang zalim. Optimisme seorang hamba bernama Yunus alaihissalam membuat Allah menyelamatkan dirinya. Di bulan ini Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Di bulan ini Allah menyelamatkan hambanya Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, dari hal yang sangat mustahil versi akal kita. Karena sifat api itu panas membakar. Sementara kita tahu tidak ada yang menyelamatkan, tidak ada yang membantu seorang hambanya bernama Ibrahim ketika Raja Namrud yang zalim murka, dikobarkan api menyala.
Tapi apa yang terjadi? Ini mengajarkan kepada kita siapapun dalam hidup ini, kalau tidak ada yang nolong, tidak ada yang bantu, hutang berlimpah misalnya, penuh kehidupan kita dengan kesulitan, kepahitan, kegetiran, ngetuk rumah tetangga, tidak ada yang nolong, ngetuk rumah saudara, tidak ada yang bantu, sahabat yang dekat jadi menjauh, berat. Tapi ingat, Allah selalu ada. Tinggal kita memantaskan diri atau tidak ditolong Allah. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam dalam Quran surah Ali Imran 173 disempurnakan dengan hadis Nabi SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini kalimat yang agung, ismul azam, bagian kalimat yang mulia, yang kalau kita ucapkan tiba-tiba seketika atas izin Allah menenangkan kegundahan di dalam dada. Kalau kita ucap sebenar-benarnya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami, dan hanya Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Masya Allah. Sama-sama, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa yang terjadi? Api yang panas diperintah sama Allah, ya nar kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, dingin kau, selamatkan hambaku Ibrahim. Hal yang mustahil menjadi tak mustahil kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Maka siapapun yang merasa dalam hidup ini begitu berat, pahit, sempit, mau ditolong oleh Allah, dan mendoakan dari majelis yang mulia ini, semua dipantaskan Allah dapat pertolongannya. Yang punya hutang segera dilunasi hutangnya dengan pertolongan Allah. Yang punya masalah rumah tangga diberikan karunia sakinah mawaddah warahmah, insyaallah. Yang diuji ditolong dengan anak-anak yang jauh dari Allah diberi hidayah, insyaallah. Dan siapapun yang merindukan pertolongan Allah, dipantaskan Allah mendapatkan pertolongannya dalam kehidupan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Asal kita memantaskan diri ditolong sama Allah. Hakul yakin. Nah, keyakinan itu yang harus kita tumbuhkan di hati. Doa yang yakin dengan yang tidak yakin tidak sama. Orang yang berdoa dengan keyakinan itu jangan heran ketika dia menghibah, menada, menitis air matanya, meminta keyakinan di dalam hati, kemudian dia menikmati doanya. Beda dengan orang yang tidak punya keyakinan, doanya hanya sekedar pembersih atau penghias lisan. Doa yang benar, doa yang sungguh-sungguh, keyakinan. Kalau orang sudah tidak yakin dengan agamanya, tidak yakin, hati-hati, tercerabut imannya, jauh dari Allah. Bahkan majelis ilmu yang dia datangi khawatirnya hanya sekedar rutinitas, walaupun tidak terlarang, tapi tidak menumbuhkan keyakinan di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya harus yakin. Yakin Allah Maha melihat, yakin. Yakin Allah nolong kita, yakin. Yakin Allah Maha membantu kita, yakin Allah mengabulkan doa kita. Hakul yakin. Yakin Allah di atas segala-galanya yang akan membantu segala apapun urusan kita. Kalau tidak yakin, orang-orang ateis itu tanpa Tuhan, itu tanpa ateis itu Tuhan, tanpa agama. Orang tanpa agama itu tidak yakin sama Allah. Ada sebuah kisah. Dulu ada seorang santri mau cukur rambut, ya. Dia pergilah ke barbershop, tukang cukur rambut. Tukang cukur rambut ini kemudian menyambut santri ini, mau ngapain? Mau cukur? Nggak mungkin mau beli beras. Ya, cukur rambut. Singkat cerita, ini tukang cukur rambutnya ramah. Lagi nyukur rambut, si santri ini kemudian dipotong rambutnya, dicukur, dirapikan. Subhanallah. Dalam proses nyukur rambut ini ngobrol. Dek, kerja di mana? Belajar, Pak. Di mana? Di pondok. Di pondok. Yakin di pondok bakal sukses? Insya Allah, Pak.
Kayaknya sih pondok itu tempat pembuangan anak-anak nakal. Kayaknya ada ini nakal ya. Ini kurang ajar nih tukang cukur rambut ini. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita dia berbicara masalah ketuhanan. Dek, kalau saya sih tidak yakin Tuhan itu ada. Hah? Kenapa Pak bisa ngomong Tuhan itu nggak ada dan tiada? Nggak yakin Tuhan itu ada? Ya saya nggak yakin Tuhan itu ada, Dek. Kalau Tuhan itu ada, nggak mungkin banyak ketidakadilan itu terjadi hari ini di depan mata kita. Saya nggak yakin Tuhan itu ada. Tuh lihat di luar. Di luar ada seorang ibu-ibu sedang ngemis. Kalau Tuhan itu ada, nggak mungkin ibu itu bertahun-tahun jadi pengemis. Kalau Tuhan itu ada, nggak mungkin dia zolim kepada hambanya. Ibu itu ngemis, suaminya meninggal dunia, bertahun-tahun dia meminta menadah tangan kepada orang lain. Mana Tuhan yang maha pengasih? Mana Tuhan yang maha penyayang? Saya mana yakin Tuhan itu ada. Dalam hati santri ini kurang ajar tukang cukur. Tapi kalau dibalas-balas dengan dalil berat juga. Lihat tuh di luar ada anak jalanan. Terlunta-lunta di jalan, tidak ada orang tua, hidup susah. Sementara banyak orang yang hari ini hidup dalam bergelimangan kemewahan. Kalau Tuhan itu ada, gak mungkin mereka hidup terlunta-lunta seperti itu. Tuhan itu gak ada. Singkat cerita kemudian sang santri ini selesai dicukur. Selesai dicukur, dia ucapkan terima kasih, dia bayar. Tapi hatinya masih dongkol, dalam tanda kutip dia pengen menjawab. Keluar dari kemudian barbershop. Selesai keluar dari barbershop tadi, dia ketemu jawabannya. Masuk lagi kemudian kepada tukang cukur tadi. Dia katakan, Pak, kenapa datang lagi nih? Ada yang kurang? Enggak Pak, saya ingin sampaikan, saya juga tidak percaya tukang cukur itu ada. Kenapa tidak percaya tukang cukur ada? Kan barusan saya cukur rambutnya. Kalau tukang cukur ada, enggak mungkin tuh Pak, lihat ada orang lagi lewat rambutnya ucap-ucapan. Kalau tukang cukur itu ada, pasti dia enggak mungkin rambutnya enggak keurus begitu, rapi itu rambut. Enggak mungkin rambutnya seperti itu kalau tukang cukur ada. Tuh Pak, si gimbal, ada orang lagi rambutnya tuh kayak ban serep. Kalau tukang cukur itu ada, pasti rapi itu rambutnya, nggak mungkin berantakan kusut seperti itu. Bagaimana mungkin tukang cukur itu ada, sementara banyak orang rambut yang acak-acakan? Saya kemudian mengatakan ke tukang cukur, bilang apa? Enggak, tukang cukur itu ada, nih saya ada. Masalahnya mereka yang tidak mau datang ke tempat ini untuk dicukur rambut. Maka kata sang santri ini, Allah ada. Hanya saja orang yang pun sama tidak mau datang kepada Allah, sehingga mereka tidak merasakan kenikmatan dekat dengan Allah. Kalau orang miskin itu datang kepada Allah, maka Allah masukkan bahagia di dalam hati, dan dia bersabar dengan kemiskinannya, dan itu kebaikan baginya. Kalau orang yang tinggal di jalan mengemis tadi datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cukupi keperluan hidupnya, Allah bahagiakan jiwanya, dan tidak mungkin Allah zalim, karena tidak ada sifat Allah yang zalim. Kalau orang-orang sulit datang kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan kebahagiaan, bahkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita ini dalam keadaan senang maupun susah, sehat maupun sakit, kita senantiasa datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam hari ini datang ke majelis ilmu dalam rangka ingin mendekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin difahamkan atas agamanya, ya Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, Allah fahamkan dia dengan agama ini, Allah bikin dia senang dengan agama ini. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Baik, saya ingin bahas satu hadis sahih dari Anas dan dari Abu Hurairah juga. Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya pendek. Mudah-mudahan menjadi semangat untuk kita mengamalkannya.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilul jannah." Perkara yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Aktsaru ma yudkhilul jannah. Perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Jadi ternyata dalam hadis ini yang bikin orang banyak masuk surga, mohon maaf, bukan sekedar banyak sholatnya, bukan banyak puasanya, bukan banyak bolak-balik ke tanah sucinya, bukan. Hadis sahih, aktsaru ma yudkhilul jannah. Ada hal perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Apa dia? Taqwallah wa husnul khuluq. Dua ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi dua hal ini digandengkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling banyak menyebabkan orang nanti masuk ke dalam surga bukan ternyata ibadah makhdhahnya, tapi kita akan bahas takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Masya Allah. Takwa kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun dirimu berada. Karena makna takwa itu banyak sekali kemudian dibahas oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Takwa itu apa? Makna yang paling singkatnya, takwa itu khauf minal jalil. Dia punya rasa takut kepada Allah fi kulli makan wa fi kulli zaman. Dimanapun berada, di tempat manapun dia berada, dalam kondisi apapun ada rasa takut, sehingga rasa takut ini membuat dia tidak mau bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Haitsuma kunta, dimanapun berada. Bukan takwa suasana. Di majelis ta'lim takwa, takut sama Allah, tapi dalam kesendirian hilang ketakutannya sama Allah, dia maksiat. Di pesantren soleh, di luar pesantren salah. Di kegiatan-kegiatan keislaman tampil menjadi orang yang nampak baik, tapi di luar itu dia orang yang buruk. Nah, ini bukan takwa. Makanya rasa yang dimiliki orang-orang bertakwa, satu, khauf minal jalil, ada rasa takut. Dia tahu Allah Maha menatap, malaikat mencatat apa yang dia lakukan. Orang yang bertakwa, sifat takutnya kepada Allah yang besar, sehingga membuat dirinya terjaga dari berbuat maksiat. Inilah yang membuat dia insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Takut kepada manusia beda dengan takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah membuat kita tak mau berjumpa dengan yang kita takuti. Takut kepada manusia membuat kita enggan berjumpa, bermuajah, bertatap wajah dengannya. Apalagi manusia-manusia yang punya banyak masalah dengan kita. Kita berutang dengan orang, kita takut misalnya, lo mampu bayar, sementara lah jatuh tempo, pas nengoknya horor, cepet-cepet kita lari. Nah, itu tidak boleh juga, ya. Takut ada debt kolektor, Pak, bayar cicilan motor. Bilang ke anak, bilang bapak dede. Akhirnya maaf, kata bapakku bapak dede, kecakar babule. Ya. Takwa kepada Allah bikin kita takut sama Allah. Kalau takut sama manusia membuat kita tidak mau berjumpa, beda dengan takut sama Allah. Makin takut kepada Allah, makin pengen dekat dan taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda ya. Takut sama manusia bikin kita menghindar, takut kepada Allah bikin kita berpendar pengen dekat dengannya, insyaallah. Nah, mudah-mudahan ini rasa takut ini tumbuh di hati-hati kita. Takut kepada Allah itu takwa, ya. Takwa itu takut kepada Allah. Khauf minal jalil,
wal qana'atu bil qalil wal amatu bit tanzil, dan ciri yang takut kepada Allah di antara sifatnya kata Ali bin Abi Thalib, wal isti'dad li yaumir rahil. Orang yang bertakwa itu dia mempersiapkan untuk kehidupannya sesudah mati. Itu ciri orang bertakwa. Makanya orang yang bertakwa itu untuk hidup di dunia ini dia tidak terlalu ngoyo. Ya. Dia tidak terlalu ngoyo. Dunia ini maaf, kalau hanya ukurannya dijadikan tujuan salah besar. Tapi kalau kita diberikan dunia, diberikan harta berlimpah, dan kita wajib mencari nafkah, mencari kekayaan dalam tanda kutip dengan syarat 3 saja. Kenapa kita harus jadi orang yang nyari duit, nyari kekayaan? 1, untuk ibadah kita menafkahi keluarga wajib, menafkahi anak istri. Jangan sampai kemudian kita salah kaprah dalam memilih kehidupan dan persepsi yang tidak benar. Yang penting ibadah itu sholat, ibadah itu puasa, ibadah itu zakat, lalu kita tidak nyari nafkah. Laki-laki itu punya tanggung jawab besar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia wajib jadi pemimpin buat keluarga dia dalam makna harus nyari rezeki yang halal berkah. 1, untuk menafkahi keluarga, harta yang kita punya. 2, untuk ibadah. Cari uang banyak-banyak dalam tanda kutip untuk ibadah. Karena semua yang terhubung dengan ibadah tentunya biasanya membuktikan dan membutuhkan maliyah. Apa yang tidak butuh biaya dalam konteks ibadah? Lahir ke dunia, wiladah itu melahirkan, butuh biaya. Kalau ada uang ke rumah sakit atau kepada bidannya bidan delima, bidan terbaik, biar hasilnya hasil terbaik. Kalau tidak, datang ke mana? Dukun. Tapi ingat, dukun yang boleh didatangi cuma 2, dukun tulang dan dukun beranak untuk melahirkan. Kalau dukun yang lain beda urusannya, ya. Dan zaman dulu belum ada bidan-bidannya, datangnya ke dukun beranak. Bayangkan, untuk melahirkan ibadah wiladah butuh biaya. Paslah lahir, ingat hari ke-7 sunnahnya apa? Akikoh butuh biaya, beli kambing. Malam ini insya Allah kita pun alhamdulillah akan menikmati sajian akikoh dari Ananda, abangda kita Bang Obi. Ya, mudah-mudahan Ananda jadi anak yang salih insya Allah. Dan kita semua diberi kemampuan untuk melakukan ibadah yang cuma sekali seumur hidup. Ini sekali seumur hidup. Apa dia? Akikoh. Ditahnik, pas lahir ditahnik dengan kurma, dimasukkan di atas langit-langit di mulutnya, sunnah. Dicukur rambutnya. Kalau mau mengadakan walimatul aqiqah, silahkan, tidak dilarang. Tapi tentunya kalau masih kecil, Masya Allah, kita sering melihat kalau diundang itu sambil cukur rambutnya, Masya Allah. Karena yang disunahkan cukur rambut ditimbang, kemudian diukur dengan senilai perak. Kalau emas lebih bagus lagi, berapa kilogram, berapa gramnya, Masya Allah, rambut tadi disedekahkan. Itu butuh uang. Pakai perak, pakai emas. Apalagi bayi bertumbuh di khitan, sunat pakai uang. Makanya cari uang dalam rangka ibadah. Ada yang belum disunat, banyak sunat masal. Silakan, ya. Cuma beda urusannya kalau lah tua nih. Perjuangannya lebih berdarah-darah. Subhanallah. Ada seorang mu'alaf datang, Ustaz, pune lah mu'alaf, cuma sih kok enggak dihitan. Perih, Ustaz. Belum dihitan aja nyebut perih. Tapi itulah laki-laki. Laki-laki harus melewati masa-masa kritisnya sebagai seorang laki-laki sejati. Dan itu bagian dari fitrah kita. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Zakat terhubung dengan mal. Kewajiban zakat bagi orang yang punya harta. Belum lagi yang namanya haji. Haji ini Masya Allah, keluar biaya yang tidak sedikit. Bagi haji-haji yang pakai biayanya. Karena haji juga macam-macam. Ada yang atas izin Allah, hajinya dimudahkan. Ya, Ananda Husni, semoga jadi anak yang soleh. Ya. Kemudian apalagi? Harta yang terhubung dengan ibadah haji. Bagi yang mampu secara ekonomi, maliyah harus disiapkan. Belum bayar damnya,
Haji macam-macam, ada haji abidin atas biaya dinas. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Ada haji Kamaruddin yang karena di hajinya di kamar terus tidak pernah ke Masjidil Haram. Ada hajah Pasaribu, gawinya ke pasar. Macam-macam haji itu. Tapi ada haji-haji perjuangan, itu butuh biaya yang besar. Haji khusus saja kemarin 300 juta. Haji plus nunggu 7 tahun 250 juta. Haji reguler naik tahun ini 50 juta. Itu biaya. Jadi satu, cari rezeki karunia Allah. Fantashiru fil ardh. Satu, dalam rangka memberi nafkah untuk keluarga. Dua, dalam rangka beribadah. Yang ketiga, dalam rangka bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang lain. Nah itu, makanya kata Nabi SAW, ni'mal malu salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta itu ada pada orang kaya yang soleh. Islam tidak melarang kita kaya, justru harus kaya biar jadi banyak manfaat buat sesama. Hari ini di sebelah Hotel Grand Plaza Madinah berdiri tegak sebuah hotel namanya Al-Funduk Utsman bin Affan. Pondok hotel arti funduk. Hotelnya Utsman bin Affan. Beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi hotelnya berdiri tegak yang menjadi wakaf produktif, digunakan untuk menyantuni banyak orang-orang miskin, anak yatim, bahkan memberikan fasilitas beasiswa ke seluruh dunia. Padahal sudah wafat, tapi maaf, dari sumur yang dulu beliau pernah bebaskan ngalir sampai hari ini kebaikannya. Bahkan dari kurma-kurma bertumbuh berbuah lebat, dibangun hotel, dibangun masjid di seluruh dunia. Bahkan di Saudi masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Penyakit kita hari ini, orang kayanya tidak soleh, orang solehnya tidak kaya. Orang kayanya tidak soleh, makanya duitnya digunakan untuk maksiat, untuk kongko-kongko, untuk hura-hura. Dia kaya tapi tidak soleh. Dan sedihnya orang solehnya tidak kaya. Tapi tidak apa-apa, itu ujian. Selama dia la isti'na'u 'anin nas, dia tidak bergantung sama manusia, dia mulia. Masalahnya dia soleh tapi tidak kaya, lalu merendahkan dirinya, datang ke umara, datang ke pemimpin, datang ke orang-orang kaya, menengadahkan tangannya. Nauzubillah min dzalik. Ini yang membuat izzah dia sebagai orang yang solih jadi kemudian tidak kuat di mata manusia dan umat. Makanya mudah-mudahan orang-orang kaya kita ini soleh, orang solehnya insya Allah kaya. Kalaupun tidak kaya secara harta, hatinya kaya, pantang meminta, dia jadi orang yang punya izzah, insya Allah. Ya, kami Darul Mahabbah memilihnya jalur itu. Jalur tidak pernah akan meminta, baik proposal kemanapun, mau pemerintahan kota, provinsi, tidak akan pernah minta-minta. Biar apa? Biar kita punya izzah. Kalaulah pemimpin kita salah, dengan legowo dan hati bahagia kita bisa menasehatinya karena tidak ada hutang budi dan hutang jasa. Kadang hati-hati, sebaik-baik ulama adalah beda dengan sebaik-baik pemimpin. Sebaik-baik pemimpin adalah yang mendekati ulama. Kata seorang sahabat Nabi, sebaik pemimpin dia mendekati ulama. Dalam rangka apa? Meminta nasihatnya, meminta doanya. Tapi seburuk-buruk ulama yang mendekati kepada pemimpin. Ini dimaknai secara khusus. Maknanya apa? Kalau dia tidak punya kepentingan, dia ulama datang kepada pemimpin mau meminta dunia, na'udzubillah min dzalik, dia bisa menjadi manusia yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran. Ulama-ulama kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak khawatir dengan dunia ini. Dunia ini, maaf, untuk dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Gajah aja ada sekolah, gemuk-gemuk badannya. Untuk urusan dunia jangan pernah risau, ya. Jangan terlalu serius karena dunia itu apa dalam Quran? La'ibun wa lahun. Tempat permainan dan senda gurau. Jadi untuk dunia ini jangan terlalu serius karena dunia ini tempat permainan. Untuk akhirat serius. Saya sering ulang-ulang. Jangan sampai untuk dunia yang main-main kita serius, untuk akhirat yang serius kita main-main.
Untuk dunia yang serius, untuk dunia yang main-main kita serius, untuk akhirat yang serius, abadan abada kita main-main. Jadi satu, mudah-mudahan Allah hujamkan takwaan kepada kita. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Makanya Nabi setiap hari berdoa, ya Allah, hamba mohon padamu, inna nas'alukal huda, petunjuk, hidayah, wat tuqa, ketakwaan, minta takwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal afaf, minta kecukupan, wal ghina, kekayaan sehingga tidak bergantung dengan manusia. Satu yang bikin orang banyak masuk ke dalam surganya Allah adalah ketakwaan. Yang kedua, yang membuat orang banyak masuk, menyebabkan dia perkara yang masuk ke dalam surga, selain takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dia punya akhlak yang baik. Singkatnya, ada 4 pondasi akhlak dalam hadis Nabi SAW. Banyak hadis tentang akhlak, tapi ada 4 pondasi akhlak yang disampaikan oleh Nabi SAW dan kita amalkan sama-sama. 4 pondasi akhlak. Kita tahu bahwa yang namanya akhlak ini ya wujud dari iman dan takwa seseorang. Bahkan Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman seorang mukmin yang sempurna imannya siapa? Ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Jadi bentuk iman seseorang mudah melihatnya. Bagaimana akhlak dia, bagaimana tutur katanya kepada sesama, bagaimana sikap baiknya kepada keluarga, bagaimana tingkah pola lakunya kepada orang-orang di sekitarnya. Akhlak bentuknya adalah bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa 4 pondasi akhlak? 1, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. 1, kalau punya akhlak baik, ciri pertamanya apa? Selalu ngomong yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Di 1 pondasi dalam hadis Nabi, ciri orang yang punya akhlak baik, dia berbicara yang baik-baik. Moncong teko tidak akan pernah mengeluarkan kecuali isinya. Kalau di dalam teko atau cirek atau teko ini kopi dituangkan, pasti keluarnya kopi. Kalau di dalamnya teh, keluarnya teh. Kalau di dalamnya susu, keluar susu. Tapi maaf, kalau di dalamnya air kotor, air comberan, yang keluar air kotor, air comberan. Pengen tahu kualitas akhlak kita, hati kita, biasanya lihat apa yang mudah keluar dari mulut. Orang baik kata-katanya baik, orang mulia kata-katanya mulia. Orang hina kata-katanya mudah menghina, mencaci maki sesama. Na'udzubillah min dzalik. Maka jelas kata Nabi, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Insyaallah, ya. Jadi penting kita ngomong yang baik-baik. Karena banyak orang tidak selamat, salah satunya karena tidak bisa jaga lidah. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi yang berhubungan dengan physically. Ya, makhluk Allah diciptakan dalam sebaik-baiknya, lalu kita hina dengan umpatan dan cacian, kita anggap sebagai sesuatu dan dia tidak ridha. Khawatirnya ini menjadi sesuatu yang menghijabi kita nanti dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal tidak kurang, salat cukup, puasa cukup, tapi membuat terhijab karena banyak orang yang tersakiti karena mulut. Na'udzubillah min dzalik. Maka ngomong yang baik-baik, kecuali dia ridha, ya. Jangan sampai kita menghina orang. Dulu Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat yang disebut dengan Ahlul Qurra. Dia adalah orang yang paling pintar baca Quran di zaman Nabi, salah satu yang paling indah bacaan Qurannya. Suatu saat dia naik ngambil kayu siwak. Nabi pengen bersiwak, maka dia memanjat salah satu pohonnya itu kemudian dia naiki untuk ngambil tadi sampai tersingkap betisnya. Dan kita tahu sahabat mulia bernama Abdullah bin Mas'ud, kakinya, betisnya itu kecil. Jadi kalau jalan itu, kalau bahasa kitanya agak encet-encet. Ditertawakan oleh sahabat yang lain, betisnya Abdullah bin Mas'ud.
Maka Nabi SAW melihat sahabat mentertawakan betis atau kaki kecilnya Abdullah bin Mas'ud, marah, memerah wajahnya. Lalu apa kata Nabi? Wallah, demi Allah, kakinya Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang dengan gunung Uhud, jauh lebih berat kakinya Abdullah bin Mas'ud dibandingin gunung Uhud nanti di hari kiamat. Jangan pernah menghina fisik orang. Ya. Bahkan menghina fisik itu membuat Nabi pernah menasihati Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata-kata itu kalau ditaruh di laut, laut tercemar. Saking hinaan itu buruknya kalau sudah menghina fisik orang. Nauzubillah min dzalik. Ngomong yang baik-baik saja. Ya. Bila perlu, salah satu amalan yang paling istimewa, sering mendoakan yang baik-baik. Mendoakan yang baik-baik. Pak, doakan baca umroh tahun ini, amin. Apa? Semua orang. Budaya para sahabat dan para tabi'in dulu sering berdoa, Pak, saling minta doa. Ini harus diamalkan ini, Masya Allah. Saya ingin ceritakan sebuah kisah yang dituliskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kisah yang panjang, kitab Syiarul Alam An-Nubula. Ya. Suatu saat ada 4 orang anak sahabat. 4 orang anak sahabat. Pertama namanya Abdullah bin Zubair. Yang kedua Mus'ab bin Zubair. Yang ketiga Urwah bin Zubair. 3 saudara ini. Anak siapa? Zubair. Siapa Zubair? Orang yang dijamin masuk surga di zaman Nabi SAW. Jadi Zubair bin Awam ini orang yang dijamin masuk surga. Dia punya istri. Istrinya namanya Asma. Kenal Asma? Di mana kenal? Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar yang dijuluki Zatin Niqatain, yang memiliki 2 ikat pinggang, yang dulu membantu Nabi ketika di Gua Sur, bersembunyi ketika hijrah, ngantar makanan dalam keadaan hamil, dia naik ke Gunung Sur. Itu Asma. Asma istri dari Zubair. Zubair punya anak-anak yang salih. 3 anaknya tadi, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, kumpul di mana? Di Hijr Ismail. Ada temannya datang, namanya Abdullah bin Umar. Berarti anak siapa? Umar bin Khattab. Dan hadis paling banyak diriwayatkan oleh anak Umar bin Khattab nomor 3. Sesudah Abu Hurairah, sesudah Abdullah bin Abbas, yang ketiganya Abdullah bin Umar. Ibnu Umar. Mereka duduk, Pak. Duduk di mana? Duduk di Hijr Ismail. Jadi kalau di Ka'bah itu ada bangunan yang setengah itu. Itulah batu Hijr Ismail, di mana dulu Nabi Ismail pernah mengangkat batu ketika membantu ayahnya mendirikan kembali Ka'bah. Disitulah kemudian dikenal dengan nama batunya Ismail, Hijr Ismail, tempat mustajab. Jadi ada beberapa tempat mustajab di sekitaran Ka'bah itu. Semua mustajab, tapi ada tempat-tempat yang paling mustajab. Ya, berdoa saat tawaf itu mustajab. Tapi ada tempat-tempat yang sangat mustajab. Multazam misalnya, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, Rukun Yamani, ada beberapa tempat yang sangat mustajab. Nah, 4 orang anak muda ini bicara yang baik-baik, ya. Biar kita ini Masya Allah punya akhlak baik. Bersandarlah di Hijr Ismail. Lalu bercerita satu sama lain. Wahai sahabat, ayo kita saling berdoa satu sama lain. Saya mengucapkan, kalian mengaminkan. Nah, ini pentingnya saling mendoakan. Makanya yang nyebut amin itu sebenarnya jangan dikira sesuatu yang biasa, tapi istimewa dalam majelis. Boleh jadi wa huffatil malaikah yad'una rabbahum, malaikat pun ikut mengaminkan. Apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Zubair, aku dulu ya, teman-teman, saya ingin menjadi seorang khalifah. Apa kata yang lainnya? Amin. Insya Allah. Allah mujibud du'akan. Allah mengabulkan doamu. Saya pengen jadi khalifah, kata Abdullah bin Zubair. Kalau kamu pengen jadi apa, wahai Urwah? Urwah bin Zubair mengatakan apa? Saya pengen jadi ulama. Saya pengen menjadi suluh di mana umat ini nanti menimba ilmu. Saya pengen jadi ulama. Kalau kamu Mus'ab pengen jadi apa? Saya pengen datang ke Irak, ke Kufah. Saya pengen berkelana ke Kufah dan nanti jadi pemimpin di Irak. Dan saya pengen menikah dengan seorang wanita bernama Aisyah binti Sukainah. Disebutnya nama orang bininya tadi, saking mantapnya doa. Karena Aisyah binti Sukainah salah satu wanita paling cantik pada masa itu. Ya. Sementara yang terakhir siapa? Abdullah bin Umar. Hai Abdullah bin Umar, mada turid? Apa yang kau inginkan? Abdullah bin Umar ini beda. Sambil menahan air mata yang tumpah, dia katakan, saya hanya ingin Allah mengampuni dosa-dosa. Yang lainnya minta dunia.
Abdullah bin Umar, saya hanya pengen Allah mengampuni dosa-dosa. Ini anak para sahabat, dididik oleh Nabi SAW. Allahu Akbar. Dalam kitab Syiarul Alam An-Nubula diceritakan bahwa tahun berganti tahun, musim berganti musim. Apa yang terjadi? Abdullah bin Zubair ternyata memang benar 9 tahun kemudian dia menjadi seorang khalifah, dan dia 9 tahun memimpin Khalifatul Islam pada masa itu. Jadi khalifah ya. Sementara Urwah bin Zubair pengen jadi apa tadi? Ulama. Kita tahu dia di kemudian hari menjadi ulama yang sangat dihormati di Madinah. Bahkan banyak hadis-hadis yang dia dapatkan langsung dari bibinya tercinta. Siapa bibinya? Aisyah, istri dari Nabi SAW. Jadi ulama besar Urwah bin Zubair. Sementara Mus'ab bin Zubair, dia menjadi pemimpin di Kufah di Irak, dan tak tanggung-tanggung dia pun menikah dengan Aisyah binti Sukainah. Allahu Akbar. Maka kata Imam Az-Zahabi, semua terijabahi pinta dan doanya kecuali Abdullah bin Umar yang pada masa itu tidak meminta dunia, tapi sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosa-dosa Abdullah bin Umar ketika dia mengucapkan sungguh Allah ingin mengampuni dosa-dosa. Ini penting nih. Jadi satu, orang yang berakhlak baik, falyaqul khairan aw liyasmut, ngomongnya yang baik-baik. Setuju Pak? Mudah-mudahan semua jadi suami yang baik. Amin ya. Mudah-mudahan yang belum nikah, amin. Yang lah nikah yang baik, sakinah mawaddah warahmah. Bukan nikah lagi, nikah sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, ya. Apa ciri orang yang berakhlak mulia? Dalam pondasi akhlak, dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih dari Abu Hurairah lagi, Nabi SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, ciri akhlak baik itu adalah di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ciri akhlak baik, dia meninggalkan hal yang tidak manfaat, yang sia-sia. Perkara yang tidak bermanfaat itu meliputi apa? Perbuatan yang haram, tinggalkan. Makanya kami sering mengatakan kalau 5 hukum itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini momentum haram ini, biar kita bisa lebih baik meninggalkan yang sia-sia, maka yang wajibnya ditambah kualitasnya, yang sunnahnya ditambah kuantitasnya, yang mubah atau bolehnya dikurangi, yang makruhnya ditinggalkan, yang haramnya dijauhi. Yang wajib ditambah kualitasnya, karena kuantitas tidak boleh ditambah. Kalau yang wajib, sholat maghrib berapa kuantitasnya? 3 rakaat, tidak boleh. Beda Ustaz, lamu haram niku jadi 7 rakaat maghrib, tidak boleh. Yang namanya wajib bukan ditambah kuantitas tapi kualitas. 5 waktu alhamdulillah, tapi nambah kualitasnya. Kalau dulu di rumah, di masjid. Kalau dulu sendiri, jamaah. Kalau dulu hanya sekedar biasa-biasa saja, sekarang awal waktu ditambah kualitasnya. Kalau dulu pakaian sholat biasa-biasa saja yang penting bersih, sekarang pakai yang lebih baik disukai Nabi, pakai gamis, pakai siwak. Yang wajib ditambah kualitasnya, insya. Yang sunnah ditambah kuantitasnya. Masya Allah, guru sudah datang nih ya. Kita lanjut sedikit. Yang sunnah ditambah kuantitasnya. Jadi kalau duha dulu 2 rakaat, tambah jadi 4 rakaat, 6 rakaat sampai 12 rakaat. Kalau dulu sedekahnya 100.000 sebulan, tambah jadi 100 juta sebulan. Kuantitas. Yang mubah dikurangi. Ya ini panahnya nih. Kalau yang wajib ditambah kualitas, yang sunnah ditambah kuantitas, yang mubahnya dikurangi. Main handphone, mubah, kurangi, jangan terlalu berlebih-lebihan. Nonton, mubah, nonton bioskop boleh dah. Silakan yang mau.
Asal filmnya yang manfaat, jangan beranak dalam kubur. Siapa bidannya coba? Kadang-kadang film Indonesia nih aneh-aneh. Yang mubah dikurangi makan secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Ya, ngobrol mubah dikurangi, selama manfaat perbanyak. Yang keempat, makruh ditinggalkan. Yang makruh ditinggal, levelnya macam itu ya. Yang haram dijauhi. Makanya bahasa Qur'annya kalau yang haram, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jauh, dekat aja tidak boleh, apalagi sampai berzina. Jadi yang haram dijauhi, yang makruh ditinggalkan. Apa yang makruh nih contoh? Tinggalkan. Kalau merokok nih mubah, apa makruh, apa haram? Apa sunnah, apa wajib? Pak, yolah jawab sama-sama. Kalau merokok ini apa hukum? Makruh apa haram? Haram apa makruh? Terjadi khilaf antar ulama di sini. Ya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kita buka tahun 1979. Yang berfatwanya Majelis Ulama Indonesia, voting dulu. Berpendapat apa hukum rokok? Dan ulama-ulama itu hanya sepakat pada 2 hukum saja. Tidak ada yang wajib, tidak ada yang sunnah, tidak ada ulama yang katakan sunnah. Ya, kalau sunnah baca bismillahirrahmanirrahim sebelum rukuk. Tidak ada yang mengatakan mubah, tidak ada. Ulama Indonesia ini sepakatnya cuma pada 2 hukum, makruh dan haram. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi ingat, makruh itu maknanya secara sederhana apa? Dibenci Allah. Haram itu apa? Diazab Allah. Maka kedua ini adakah kebaikannya? Rasa-rasanya tidak ada. Yang namanya makruh itu pasti dibenci, yang namanya haram pasti diazab. Jadi silahkan. Jadi yang merokok, yang berpendapat makruh, ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi ingat, kata para ulama, makruh itu artinya dibenci. Kalau baca dikurang lah, biar dulu aja dibenci, ya, dibenci ke Allah. Karena kalau baca sejarah rokok itu saya kadang-kadang ketawa, Pak. Sejarah rokok, tapi tidak mau saya sampaikan di sini karena menghormati lah ya satu sama lain, khawatir nanti langsung pulang sebelum majelisnya selesai. Ya kan? Karena dulu kan kita tahu kalau kita buka dalam kitab-kitab klasik yang termasuk ditulis Imam Nawawi Al-Bantani, dulu ketika iblis itu diusir dari surga, di dunia itu dia bingung, Pak. Dia bingung apa tempat modelnya ini. Kan surga semua serba ada, sementara pas di dunia dia bingung. Sampai dia terkencing-kencing. Allahu Akbar. Terkencing-kencing dalam kitab itu dituliskan. Kencingnya itu kemudian tumbuhlah semacam tumbuhan, tanaman yang dikenal dengan yang namanya tembakau. Lalu dibuat jadilah rokok. Makanya iblis nih, mereka dia ada enak ngoda yang ngerokok tadi ada. Kawan gue nih. Anak begenya yang hisapnya kan. Ya, Allah alam bisawab. Tapi begitulah ya, mudah-mudahan Allah jauh kita dari yang namanya hal yang ya pelan-pelan lah Pak, berguyur kita lebih baik insyaallah. Bukan mau menyalahkan siapapun. Subhanallah. Yang haram dijauhi, yang makruh ditinggalkan. Jadi 2 berpondasi yang disampaikan tadi. 1, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, kalau tidak bisa diam, itu akhlak baik. Yang kedua apa? Meninggalkan perkara yang sia-sia. Ini Nabi SAW yang sabdakan. Masih ada 2 lagi, tapi alhamdulillah sudah ada gurunda kita yang hadir di tempat ini. Besok beliau ini mau membawa jamaah berangkat umroh. Dari tadi pulangnya baru jam 8 malam tadi, habis sholat isya baru pulang. Padahal dari tadi kami bersama-sama. Saya sempat pulang ketika zuhur, beliau masih tetap di sini, bahkan rapi beberapa sahabat-sahabat kita yang punya keluhan-keluhan penyakit, ya, penyakit lahir dan batin. Ya, subhanallah, itu termasuk ada di belakangnya itu, ya, subhanallah. Tapi sudah sehat kayaknya lahir batinnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan beliau sehat afiat, bisa bawa jamaah dalam keadaan yang baik, insya Allah pulang-pulang nanti dalam keadaan selamat, umrohnya makbul dan jadi penggugur dosa. Karena al-umrah ila umroh yang satu dengan umroh berikutnya kafarah lima bainahuma, menjadi penggugur dosa, masya Allah. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah, dan tidak ada balasan haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kita ambil kebaikan, keberkahan dari orang yang mau berangkat dan belum 40 hari tiba dari tanah suci menunaikan ibadah hajinya, Masya Allah. Ya, kepada Buya Hendi Kurnia Al-Haj Al-Ustadzun Al-Fadil falyatafaddal mashkura. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal yang tidak berkenan, Pak, izin dimaafkan ya. Kalau bagi Bapak Rokok dan minta maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.